Ya baik, kita lanjut lagi di topik kita yang berikutnya, yaitu terkait dengan multimedia. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat singgung tentang aplikasi untuk jaringan multimedia ya, diantaranya berbagi konten dan seterusnya. Nah, secara lebih praktis atau kemudian yang banyak populer di internet saat ini, kita sering mendengar istilah radio broadcasting, kemudian ada TV broadcasting, kemudian ada podcast, ada webcast. Tentunya ini istilahnya sama saja ya. Yang populer itu sekarang adalah podcast. Kemudian kita juga sering mendengar istilah VPN, Virtual Private Network. Kemudian ada VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang menggunakan jaringan internet. Kalau sebelumnya kita mungkin sudah kenal radio, radio itu menggunakan frekuensi atau gelombang radio di frekuensi tertentu atau radio yang konvensional ya, jadi broadcast, sehingga keterbatasan radio seperti itu hanya bisa diakses oleh orang atau penerima frekuensi radio itu dalam rentang atau dalam radius yang sangat terbatas. Nah, itu juga tergantung dari antena pemancar dari radio tersebut. Taruhlah misalkan radio, kalau kita konteksnya di Sulawesi Selatan ya, dengan radio di Makassar, ketika kita sudah keluar dari kota Makassar, kita sudah ke daerah Maros atau sudah sampai ke Bardu misalkan, kita tidak bisa lagi mendengarkan radio Makassar. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi menangkap sinyal radionya. Demikian juga TV broadcast. Nah, kalau kita di kota besar seperti di Makassar, kita masih bisa mengakses TV-TV nasional. Tapi kalau kita sudah keluar daerah misalnya, sudah ke tempat terpencil, ya kita tidak bisa lagi mengakses TV nasional kecuali dengan menggunakan perangkat antena khusus. Dan itu menjadi mahal dan seterusnya. Nah, dengan teknologi internet, maka teknologi-teknologi multimedia tadi itu tidak lagi terbatas pada akses jaraknya tadi. Ya, tapi selama kita memiliki koneksi, selama kita memiliki kuota, kita bisa mengakses radio dan TV broadcast lain. Oke. Nah, kita coba perkenalkan. Jadi misalkan yang untuk radio broadcast, ada banyak sekali aplikasinya. Contohnya untuk radio broadcast, radio online di Indonesia. Ada apa sih radio-radio di Indonesia yang sudah di online? Kita bisa lihat. Jadi kita salin. Oh ya, ini sudah terbuka. Nah, ini misalkan di radio di Indonesia. Ini ada TV di Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat ada banyak sekali radio yang sudah menggunakan jaringan multimedia. Oke, contoh misalnya kita coba radio Prambors FM. Ini kita dengar. Ini adalah radio yang live sekarang. Kalau misalkan kita lihat radio ini Bandung, jadi buah hatinya. Radio Sinta. IPU sebagai anggota 10. Insinyur Tri Mumpuni sebagai anggota. Kalau kita coba yang ini lagi semuanya tentang radio cakra ya. Coba kita lihat. Saya mendengarkan folk. Cosmopolitan FM Music Box is back. Nah, kalau misalnya kita coba cari di kota ya. Nah, ini ada di Venus Makassar.
At a time when digital transformation is a top priority across the globe, it's important to stay on top of emerging technologies. Business. Oke, kita yang Telstar. Nah, ini lebih lokal ya. Jaringannya mungkin tidak bagus ya. Oke, coba kita Smart FM. Ini Jakarta. Omo smartfm@gmail.com. Oke, kita lihat yang Makassar, RR itu. Kalau Jera Jera, kalau kamu kayak apa kok? Mungkin itu yang bikin membedakan ya Bunda ya. Ya. Dan kapok, CPCN. Oke, ini soal di radio. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana kalau kita ingin broadcasting atau kita ingin membuat siaran radio kita sendiri secara online, maka ada situs yang bisa kita gunakan. Contohnya ini agak berbayar. Ini kita bisa membuat ya. Kita bisa start 7 hari percobaan. Kita bisa broadcast. Kita buat akun terlebih dahulu. Kita broadcast. Oke, bisa juga kita menggunakan situs ini. Ini ada aplikasinya, tinggal kita bikin stasiun ya, stasiun radio ini secara online. Oke, ini contoh saja di aplikasi radio broadcast. Oke, selanjutnya kita ke TV broadcast. Ini mungkin sudah ini ya, sudah biasa di kita. Misalnya kita mengakses TV kalau tidak ada siaran TV atau tidak ada TV di rumah ya. Karena sekarang kan TV itu bukan lagi sesuatu yang umum dimiliki rumah-rumah, apalagi generasi yang belakangan. Misalnya di TV itu yang menonton ya banyak, paling orang tua yang mereka itu tidak terbiasa akses internet. Kalau orang muda kan lebih ke akses internet. Nah, kalau misalkan ada atau ada berita ataukah ada siaran bola atau pertandingan atau Piala Eropa. Nah, sementara kita tidak punya televisi, ya solusinya kita broadcast, kita pilih yang online. Nah, satu contoh situsnya yang ini. Kita bisa mendengarkan atau menontonnya secara online. Ini ada caranya mana? Ya ini kita bisa misalkan menyaksikan Trans TV atau Trans 7. Coba kita nonton Trans 7. Kalkun ternak disimpan dalam kandang berisi maksimal 6 ekor dengan ukuran 20 kap. Oke, itu seperti stasiunnya. Oke. Nah, atau kita bisa mengakses situs yang ini. Semuanya channel televisi secara online atau broadcast. Oke, itu seputar broadcasting. Oke, selanjutnya apa kelemahan dari broadcasting? Nah, kalau kelemahan dari radio atau TV broadcasting, bahwa kita tidak bisa memilih acara itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kenapa? Karena itu disiarkan secara live. Nah, kalau misalkan waktu acara yang berlalu ya sudah berlalu. Nah, kalau misalnya TV-nya menyediakan rekaman ya mungkin kita bisa menontonnya lagi. Tapi kan tidak selamanya menyediakan rekaman. Seperti tadi di online radio box itu, ya kita tadi misalkan mendengarkan radio RRI Pro 1 Makassar. Nah, itu misalnya ada diskusi menarik. Nah, kita hanya bisa mengikutinya ya saat itu juga.
kita tidak bisa menunggu saya mau menontonnya atau saya mendengarkannya nanti, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu sekarang live. Karena itu karakter radio dan TV itu ya memang seperti itu. Nah, disiarkan secara live dan ada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah broadcast atau siaran yang stasiun siaran yang kita bisa memutarnya atau mengaksesnya secara lebih dinamis sesuai dengan keinginan kita atau sesuai keinginan dari dari pendengar kita ya, atau keinginan dari penggemar kita, maka alternatifnya kita menggunakan podcast ya, atau podcast. Tapi yang lebih populer itu adalah podcast. Nah, podcast itu ya kita bisa menggunakan banyak aplikasi. Contohnya kita menggunakan Google Podcast atau Spotify. Nah, ini nanti yang bisa kita gunakan. Nah, kalau Google Podcast itu lebih ke broadcast multimedia atau audio ya, lebih ke audio. Nah, sebetulnya di podcast juga kita juga bisa menggunakannya YouTube. Kita bisa menggunakan YouTube. Di YouTube selain audio juga dia berbasis video. Nah, yang menjadi problem misalkan kalau menggunakan YouTube ya, karena tentu kuotanya lebih besar karena berbasis video. Kemudian juga bahwa tidak secara bebas orang bisa mendownload atau menyimpan secara offline video-video di YouTube. Ya, karena ada konfigurasinya, ada video-video yang memang tidak diizinkan untuk di-download atau diproteksi. Memang ada tools untuk mendownload tadi, tapi itu membutuhkan lagi ekstra waktu. Nah, berbeda misalkan dengan podcast. Misalkan di Google Podcast itu berbasis audio, ya keunggulannya bahwa kalau misalnya konten kita tidak lebih ke gambar visual, ya tidak fokus ke menampilkan interaksi visualnya, tapi fokus hanya pada konten diskusi atau materinya, maka sebenarnya lebih bagus pada Google Podcast menggunakan audio. Nah, karena di situ lebih dinamis, ya lebih dinamis. Nah, kalau untuk versi live-nya, ya itu bisa didengarkan secara live, tapi juga ada versi rekamannya. Jadi penggemar atau kemudian yang penikmat dari podcast tadi itu bisa mengaksesnya kapan saja. Ya, bisa bahkan juga menyimpannya secara offline di kalau misalkan di Google Podcast itu di aplikasi Android mereka atau di aplikasi ya kalau menggunakan Android di Android, kalau menggunakan aplikasi di Windows Mobile di Windows Mobile itu bisa mereka simpan di situ dan bisa diputar kapan saja. Nah, yang menarik bahwa di aplikasi podcast itu yang berbasis audio misalkan di Spotify atau Google Podcast itu seperti kita memainkan aplikasi pemutar audio yang bisa kita kelola secara bebas ya. Nah, kita bisa memilih dari saran-saran podcast itu untuk kita jadikan sebagai list favorit yang akan kita putar. Ya, jadi seolah-olah misalkan kita memiliki koleksi file audio di komputer lokal kita yang kita bisa organisasi atau kelompokkan berdasarkan folder-folder favorit. Ya, bedanya kalau misalkan kita mengelolanya di lokal, misalnya menggunakan laptop, ya kita tidak selalu punya waktu untuk membuka dan mengakses laptop kita. Nah, di sini kelebihan dari podcast, karena kita bisa mengaksesnya lewat HP, kita bisa mengaksesnya pada saat kita mobile ya, berpindah tempat, tidak harus di rumah, dalam perjalanan dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini yang akan juga menjadi bagian tugasnya. Tugasnya adalah kalian membuat akun podcast ya di Google ya. Ya nanti menyusun apa yang mau di upload di sini. Oke, ini soal podcast. Nah, kalau kita mau melihat misalkan ini, saya bisa search Google. Nah, ini Google Podcast. Ini aplikasinya ya ini untuk mobile. Nah, ini
ini karena terhubung dengan akun saya biasa akun saya, maka itu tampil. Nah, ini saya biasa mendengarkan materi-materi tentang data science, materi kuliah tentang data science, itu tinggal kita putar. Dia tidak terlalu membutuhkan banyak koreksi data, tapi bisa mendengarkan. Hi everyone and welcome back. If you're a regular listener, Ini agak mirip-mirip tadi dengan radio ya. Bedanya ini dinamis. Jadi kayak seperti itu. Jadi podcast sendiri itu sebetulnya sebuah singkatan. Jadi pod itu adalah singkatan dari play on demand. Sementara casting, jadi cast itu berasal dari broadcasting. Ya, jadi ini sebetulnya adalah versi dari radio broadcasting dan TV broadcasting. Ya. Bedanya adalah kalau misalnya radio itu tidak bisa play on demand, tidak bisa kita putar yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus mengikuti pada ritme dari penyiar radionya atau dari TV-nya. Tapi kalau podcast ya kita bisa memilih konten-konten mana yang mau kita putar. Itu sebenarnya podcast. Awalnya sebetulnya lebih ke webcast. Ya, jadi ya, web broadcast. Jadi kalau itu adalah broadcasting berbasis web, ya, termasuk sebetulnya radio, TV dan seterusnya. Termasuk yang podcast. Ya. Oke. Nah, untuk podcast sendiri itu banyak, bahkan aplikasi sosial media seperti Instagram, seperti YouTube itu masuk kategori podcast semuanya ya. Karena terekam kemudian juga di broadcasting atau disebarkan secara luas ke publik. Oke, kemudian yang poin keempat yaitu virtual private network. Ya, seperti yang pernah kita singgung juga bahwa ketika misalkan kita ingin membangun komunikasi atau pertukaran data yang aman, ya kita menggunakan VPN. Ya, kita menggunakan VPN. Misalkan jaringan yang dibutuhkan oleh bank cabang. Nah, misalnya bank cabang itu, anggaplah bank di pusat itu ada satu bank, anggaplah bank BNI misalnya di Jakarta. Ingin bertukar data dengan bank cabang di Makassar atau di daerah lebih terpencil. Nah, tentu mereka bertukar data itu melalui jaringan internet. Nah, problemnya adalah bagaimana jika seandainya pada saat mereka mengirim data, lalu di data tersebut di tengah pada saat dikirim itu kemudian diserang oleh cracker atau hacker, sehingga data-data penting itu kemudian dicuri. Nah, karena itu kemudian potensi untuk menghindari potensi seperti itu, bocoran data, digunakanlah namanya virtual private network. Virtual private network itu adalah sebuah jaringan virtual yang di internet yang komunikasi datanya itu kemudian dienkripsi atau disandikan, sehingga ketika misalkan data itu pertama mencoba diakses, itu pertama untuk mengaksesnya juga sulit, kemudian kedua begitu mereka dapatkan, mereka tidak serta-merta juga bisa mengerti pesan yang dipertukarkan tadi. Oke. Nah, karena data jaringan VPN itu bersifat rahasia, tidak bisa dibaca oleh pihak luar, maka VPN itu juga kadang dipakai untuk mengakses situs-situs yang diblok. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Jadi logikanya begini. Kalau tadi bahwa kalau kita bertukar data kita itu sebelum sampai ke tujuan itu bisa diterima oleh pihak di tengah, lalu dibaca, bisa seperti itu. Nah, inilah alasan misalkan anggaplah begini, di akses internet yang sering kita pakai itu adalah akses internet, misalkan menggunakan Telkomsel. Nah, di Telkomsel sendiri itu situs-situs yang dianggap berbahaya itu diblok. Ya. Apa yang dianggap berbahaya itu misalnya pornografi, situs-situs kekerasan yang mempertontonkan kekerasan yang terlalu vulgar, terlalu menimbulkan efek psikologis karena kekerasan ya, penyiksaan dan seterusnya. Kemudian situs-situs yang mempromosikan
radikalisme seperti itu. Maka situs-situs itu akan diblok. Nah, tidak bisa diakses. Pertanyaannya adalah bagaimana sampai mereka bisa tahu bahwa kita mengakses situs tersebut? Ya. Nah, mereka bisa tahu dari apa yang kita ketikkan di browser. Kita mengetikkan di browser itu kata-kata kunci yang akan kita pakai untuk mencari di Google. Lalu kemudian kita akses melalui URL di browser. Maka sebelum data tadi itu dicari di internet, maka data tadi itu akan dibaca oleh pihak Telkomsel. Setelah dibaca, diperiksa, oh ternyata ini adalah kata-kata kunci yang terlarang, sehingga kita dialihkan ke situs yang yang biasanya Telkomsel gunakan situs dialihkan lah. Lupa situsnya ya. Dialihkan artinya apa yang terjadi sebetulnya, artinya apa yang kita ketikkan sebetulnya di browser itu diawasi oleh Telkomsel, mereka bisa baca. Kenapa? Karena kita menggunakan jaringan publik. Nah, itu pula yang terjadi misalkan andai kata sebuah bank mengirim data ke pusat menggunakan menggunakan internet publik, maka mereka bisa membaca data-data tersebut. Karena itu, untuk mencegah itu digunakanlah VPN. Ya, sehingga begitu kita pakai VPN, meskipun apa yang kita ketikkan di browser, ya begitu sampai di Telkomsel juga tidak bisa baca, sehingga data itu kemudian diloloskan begitu saja. Ya, jadi sistem proteksinya dari operator internetnya itu tidak bisa membaca. Nah, inilah gunanya VPN. VPN sebetulnya itu secara prinsip digunakan untuk keamanan, tapi karena sifatnya dia bisa memproteksi komunikasi data, dienkripsi lah istilahnya, ya, maka itu juga bisa digunakan untuk menembus situs-situs yang kemudian diproteksi. Nah, contoh kalau aplikasi VPN, kalau kita cari VPN online. Ya, contoh misalnya kita pakai atau HideMe. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah proxy. Tapi ini dia mungkin di belakangnya berbasis VPN. Kalau kita misalnya Google, ini ada juga aplikasinya, banyaklah pokoknya ya. Nah, ada juga kalau di HP itu memang ada aplikasi VPN. Ini VPN software partisi seperti itu. Ini ada client VPN. Ini ada banyak. Nah, ini Google. Nah, misalnya nah, ini kita tidak bisa mengakses ini Mega. Oke, kita coba kita. Nah, ini sebenarnya kita mengaksesnya melalui VPN. Oke, nah ini ada contoh. Ini ada VPN. Ini coba kita aplikasi VPN. Ini ada Tunnelbeer, ada juga ada banyak ya, ada Betternet. Nah, silahkan dieksplorasi, dicoba-coba saja, itu paham ya, itu paham. Oke, kita ke sini. Nah, singkatnya VPN adalah seperti itu. Kemudian terakhir adalah VoIP. VoIP itu intinya begini. Kalau ketika misalnya kita ingin menelpon ya, bukan menggunakan WA, bukan menggunakan Telegram ya, tapi menelpon ke nomor asli. Itu kan kita bisa melakukannya hanya dengan HP. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menelpon di internet? Kita bisa menggunakan
tidak perlu menggunakan HP, kita menggunakan komputer saja. Kita tinggal menekan nomor, lalu kita bisa menghubungi nomor yang bersangkutan. HP yang bersangkutan berdiri, itu menggunakan VoIP. Nah, itu ada banyak aplikasi VoIP. Ini adalah VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Ya, jadi singkatannya ya, Voice over Internet Protocol. Istilahnya dia adalah telepon. Dia telepon internet. Aplikasi VoIP-nya. Nah, kita juga bisa di internet itu macam-macam ya. Kita bisa mengakses misalkan SMS send. Contoh misalkan free. Nah, misalnya kita bisa mengirim internet. Ya, ada 10 yang bisa kita pakai untuk mengirim pesan ya, dan seterusnya. Kemudian juga VoIP call. Ya, ini ada yang gratis, VoIP server provider. Ya, ini intinya kita bisa menelpon dari internet. Dan layanan-layanan kita bisa cari best VoIP service. Ya, ini ada gateway-nya, ada yang berbayar juga. Nah, kenapa ini kemudian diperlukan? Karena begini, kalau misalkan kita memiliki bisnis yang membutuhkan komunikasi dengan klien, anggaplah 100 klien per hari, maka tentu berapa banyak pulsa atau biaya harus dikeluarkan hanya untuk biaya komunikasi operator. Nah, bagaimana caranya supaya mudah? Ya, tentu dengan menggunakan jaringan internet yang kita tinggal membayar kuota, yaitu dengan aplikasi VoIP. Nah, ada memang telepon VoIP yang memang disediakan. Jadi misalnya beli telepon VoIP, misalnya online ya. Nah, ini ada telepon-telepon khusus yang terkoneksi ke internet. Dan dia prinsipnya berdasarkan VoIP. Ini ada VoIP phone ya. Jadi teleponnya bukan telepon seperti yang kita kenal. Ini ada juga misalnya di Tokopedia. Kita bisa lihat. Nah, jadi telepon yang berbasis pada koneksi internet. Ya, seperti ini nih VoIP. Telepon VoIP, ini juga telepon VoIP. Jadi tinggal dihubungkan ke internet. Ya, bisa menghubungi telepon, bisa menghubungi HP, bisa menghubungi. Nah, sekali lagi bukan aplikasi WA-nya, tapi nomor telepon. Oke, kira-kira begitu. Kemudian, ini adalah juga nanti berkaitan dengan kisi-kisi ujian tengah semester. Ya, nanti dikirimkan kisi-kisi ujian tengah semester ya. Tapi intinya bahwa ini nanti naik sebagai soal ujian. Oke, demikian materi pada pertemuan kali ini.